Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo pendidikan Indonesia, makin maju, makin berkualitas hidup pendidikan. Bersama kami dalam podcast Isudensil Hima PGSD UPI Purwakarta mengenai eksistensi teknologi terhadap karakter peserta didik dan tren AI atau biasa kita sebut Artificial Intelligence. Nah, ada pepatah nih Pak, tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Holiso Nurul Salamah dari Departemen Eksternal Hima PGSD UPI Purwakarta. Di sini, saya merasa sangat antusias nih Pak untuk berbincang dengan Bapak selaku sosok yang sangat luar biasa di bidang pendidikan. Kepada Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya udah tahu? Sudah. Ya, siapa? Pak Purwanto. Ya, saya namanya Purwanto. Alhamdulillah hari ini itu diberi kepercayaan untuk menjadi kepala dinas pendidikan gitu. Dan saya sebenarnya alumni sini juga, alumni PGSD angkatan keberapa, tahun 93 gitu. Mungkin belum pada lahir ya. Iya betul. Tahun 93 tamat 96 karena dulu kan cuma D2. Jadi kalau dosen-dosen di sini mungkin masih pada kenal yang senior-senior sama saya gitu. Dan saya hari ini memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta sudah sekitar 6 tahun. Masya Allah. Gitu, waktu yang lama. Masya Allah, Masya Allah. Oke Pak, terima kasih ya Pak kepada Pak Purwanto yang bersedia menjadi narasumber pada acara kami hari Ya, ini. sama-sama. Dan ini juga merupakan suatu kehormatan ya Pak bisa berbincang dan berdiskusi langsung dengan Bapak. Ya, buat saya juga kehormatan karena saya diundang sama mahasiswa dan Alhamdulillah. mahasiswanya pengen tahu gitu. Iya Pak. Oke Pak, saya mau tanya, Bapak bagaimana nih kabarnya hari ini? Panas. Wah, bener Bener Pak. nggak? Panas Bener, ya? Pak. Panas, hari ini panas, tapi kalau di ruangan ini Alhamdulillah, dingin. adem ya Pak. Begitulah teknologi Ya. bisa membuat manusia lebih nyaman Setuju. menghadapi segala macam situasi. Betul sekali Pak. Jadi Pak, di sini itu ini adalah merupakan suatu program kerja ya Pak dari Departemen Eksternal Hima PGSD Oh, iya. UPI Purwakarta dan program kerja ini merupakan podcast Isudensil. Isudensil ini biasanya mengungkit tentang isu-isu dan pengetahuan di ranah pendidikan nih Pak. Oke, keren. Ya, Keren banget. Keren banget. Iya. Jadi kita itu berharap bisa berdiskusi dengan Bapak dan juga di sini saya memiliki banyak pertanyaan yang ingin sekali saya dengar Boleh. jawabannya langsung dari Bapak. Boleh. Oke, Pak. Kita kan sudah tahu ya Pak, seperti yang kita tahu jika kita sudah memasuki era 5.0 di mana teknologi sudah semakin gencar dan modern dan kita bisa banyak melihat perbedaan ya Pak dari zaman dulu dan zaman sekarang di mana teknologi itu sudah semakin beraneka ragam ya Pak. Iya. Nah, teknologi sendiri itu sekarang sudah masuk ke ranah peserta didik ya Pak, Iya. ke ranah pendidikan. Bahkan saat pandemi peserta didik itu harus memiliki teknologi untuk menunjang pembelajaran nih Pak. Nah, saya ingin bertanya, apa pandangan Bapak terhadap peserta didik yang menggunakan teknologi dan apakah sepenting itu peserta didik untuk mahir teknologi? Silakan Pak. Iya, teknologi itu merupakan hasil dari proses pendidikan. Dan hari ini teknologi, kita tahu semuanya, teknologi informasi itu udah berkembang pesat luar biasa. Dunia ini sudah menjadi mau tidak mau gitu harus bisa beradaptasi. Tidak ada persoalan kehidupan, urusan-urusan kehidupan sekarang yang tidak menggunakan teknologi. Karena teknologi itu juga sesungguhnya untuk mempermudah kita semuanya. Pola kehidupan hampir di semua bidang itu
sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa yang sering disebut disrupsi di bidang apapun gitu. Tak ketinggalan di bidang pendidikan. Maka mau tidak mau gitu, anak-anak kita itu harus ramah dengan teknologi, harus beradaptasi, harus bisa diharmonisasikan dengan teknologi informasi. Karena hari ini banyak hal yang dibuat oleh teknologi informasi ini menjadi mudah. Belajar semakin mudah, guru-guru mencari pengetahuan semakin mudah, anak-anak mencari pengetahuan semakin mudah, apapun bisa semakin mudah dengan teknologi informasi itu. Gitu. Jadi bagi saya teknologi itu sangat bermanfaat dan sekolah-sekolah, guru-guru pendidikan itu harus bisa memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kepentingan pendidikan yang lebih baik, lebih berkualitas dan semakin mendekatkan manusia kepada derajat kemanusiaannya gitu. Oke. Saya setuju sekali dengan ucapan Bapak kalau teknologi itu sangat bermanfaat ya Pak. Dan juga pengaruhnya itu luar biasa ya Pak. Nah, di sini juga saya ingin bertanya, apakah pengaruh teknologi itu bisa mempengaruhi karakter peserta didik nih Pak? Ya, jelas karakter itu kan dibentuk oleh stimulasi. Stimulasi itu bisa dihasilkan salah satunya oleh lingkungan, dan lingkungan itu kan sekarang lingkungannya udah penuh dengan teknologi informasi gitu. Persoalan apakah karakter yang terbentuk dari teknologi informasi ini bisa karakter baik atau karakter buruk itu tergantung pada prosesnya. Tanpa teknologi informasi pun lingkungan kita itu sebenarnya sudah ada energi-energi buruk, energi-energi baik, karena baik dan buruk itu adalah sunatullah, tidak mungkin tidak ada. Seperti setan dan malaikat itu diciptakan oleh Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan manusia di muka bumi ini. Nah, jadi apakah teknologi informasi ini sangat bisa mempengaruhi kepada karakter manusia? Jelas bisa gitu. Oh yes. Karena teknologi sendiri apalagi sering digunakan setiap hari ya Pak, jadi pasti ada pengaruhnya kepada karakter peserta didik atau seseorang ya Pak. Ya, lingkungan kita itu udah penuh dengan teknologi informasi. Betul. Nah Pak, kan teknologi sekarang ini udah semakin berkembang ya Pak, dan salah satunya itu terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan nih Pak. Nah, bagaimana kecerdasan buatan ini dapat berguna gitu bagi pendidikan nih Pak? Bagaimana penerapannya? Iya, dengan kecerdasan buatan ini kan segala macam bisa diperoleh oleh peserta didik. Kita mau menanyakan komposisi yang terdapat di dalam air. Tanyakan aja di ketik, itu artificial intelligence udah langsung bisa menjawab gitu. Mau menanyakan siapa presiden Amerika dari yang pertama sampai yang hari ini, artificial intelligence akan langsung thread gitu langsung kan. Instan. Bagaimana cara membuat bala-bala, itu artificial intelligence itu langsung AI itu. Jadi sesungguhnya AI itu untuk pendidikan itu sangat memudahkan. Anak-anak bisa dengan cepat menanyakan dan mendapatkan informasi tentang segala hal gitu. Mau menanyakan apa? Jumlah partai politik misalnya, langsung keluar. Mau menanyakan teorinya Benjamin S. Bloom, langsung AI itu langsung bisa mengeluarkan teorinya Benjamin S. Bloom gitu. Mau apapun AI itu bisa menjawab, bisa menggantikan di dunia pendidikan itu, bisa menggantikan guru dari sisi pengetahuan atau informasi. Jadi kasarnya nggak ada guru pun kalau sekolah itu hanya
fokus pada transfer ilmu pengetahuan itu udah bisa digantikan oleh AI gitu. Nah ini sangat luar biasa. Tapi kan pendidikan itu tidak cukup transfer ilmu pengetahuan. Maka bagi saya LPTK seperti UPI segala macam itu yang harus dipersiapkan itu guru-guru model seperti apa hari ini yang dipersiapkan untuk mengisi sekolah-sekolah, mengisi kelas-kelas ketika sudah ada AI. Substansi permasalahan apa yang ada di kelas-kelas kita? Kalau guru yang dididik oleh UPI, guru yang dididik oleh LPTK manapun, itu dipersiapkan hanya untuk menyampaikan pengetahuan, menyampaikan informasi. Udah ada dosen Google sekarang. Dosen Google. Iya, udah ada Universitas Google. AI sudah ada. Jadi ya, ini pertanyaan kritis kita. Nah, guru seperti apa yang harus disiapin oleh LPTK seperti UPI, seperti jurusan PGSD ini? Nah ya Pak, tadi Bapak kan mengumumkan ya bahwa AI itu bisa menggantikan guru dalam segi pengetahuan nih Ya, Pak. dari sisi informasi dan Ya. pengetahuan. Nah, apakah AI juga dapat mengembangkan karakter peserta didik nih Pak? Karakter itu kan muncul dari internalisasi, dari penghayatan, dari bagaimana otak alam bawah sadar kita itu merespon dan kemudian bisa menginternalisasi menjadi habit, menjadi kepribadian dan menjadi karakter, gitu ya. Nah, AI dari sisi informasi pengetahuan itu AI itu kan sebenarnya lingkungan kemanusiaan kita gitu. Tentu AI itu bisa mempengaruhi karakter kita gitu. Jadi kecerdasan buatan ini kalau nanti sudah direplikasikan ke dalam alat-alat praktis gitu ya, yang kemudian itu menjadi lingkungan kita juga nanti kan gitu. Dan itu jelas akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir, cara bertindak. Sesungguhnya kan karakter itu apa sih? Karakter itu kan sesungguhnya cara pikir, cara tindak kita, cara kita empati, menghargai orang lain, menempatkan posisi kita di dalam lingkungan sosial. Betul ya. Dan itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting Ya karena dalam stimulasi kan lingkungan itu stimulan utama di dalam pembentukan karakter dan perilaku kita. Oh iya Pak, betul sekali. Nah di sini juga kan AI itu sangat membantu dalam pendidikan ya Pak. Ya. Nah apakah ada cara untuk mengintegrasikan teknologi AI ke dalam kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik? Ya sekarang sesungguhnya dengan kurikulum merdeka itu pemerintah sudah mencoba bagaimana agar sekolah-sekolah itu bisa mengintegrasikan, sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi yang kesana menjadi AI itu menjadi bagian integral dari tata kelola pendidikan di kita. Nah, maka sekarang yang perlu dilakukan oleh kita para praktisi pendidikan itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dan pemanfaatan itu semakin membuat anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang linuhum, pribadi-pribadi yang mulia, yang berkarakter, mempunyai nilai-nilai kemanusiaan gitu. Nah, sekarang kan sesungguhnya tinggal bagaimana para pengelola pendidikan membuat grand design tata kelola sekolah, melakukan grand design bagaimana posisi dan peran guru, sosok dan kompetensi guru seperti apa yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran yang bisa
bersinergi dengan AI itu gitu. Berarti dari AI sendiri dan guru itu harus bekerja sama ya Pak, Iya. untuk membuat suatu pembelajaran yang menarik bagi peserta didik Iya. sehingga tidak boring gitu di kelas itu. Betul, Dan karena kan sesungguhnya guru-guru kita itu sekarang yang saya sebutkan tadi, yang perlu dilakukan adalah bagaimana dia mempunyai kemampuan untuk memberikan dukungan psikologi terhadap anak-anak di kelas. Guru-guru hari ini harus bisa membaca kemampuan, karakter, minat, bakat anak, dan bagaimana membawa mereka keluar dari masalah pribadinya dan masalah sosialnya. Masalah pribadi yang ia hadapi dan masalah sosial yang dihadapi. Tugas guru yang paling utama ke depan ketika teknologi informasi ini bisa diakses oleh siswa lebih cepat daripada guru mengaksesnya. Artinya apa? Artinya sekarang itu anak-anak kita bisa mencari pengetahuan mungkin lebih dulu dari gurunya. Kalau siapa namanya, Mbak siapa tadi? Holisoh. Kalau Mbak Holisoh ini kemampuan mencari pengetahuannya lewat teknologi informasi, lewat artificial intelligence itu tidak secepat muridnya, itu bisa dikalahkan oleh muridnya, pengetahuannya, gitu, kemampuannya, gitu. Nah, murid-murid hari ini bisa melesat dari sisi pengetahuan, mendapatkan informasi daripada guru-guru. Nah, maka posisi itu kemudian apa yang harus diambil oleh guru? Posisi yang harus diambil oleh guru adalah posisi pendampingan itu, mempunyai kemampuan mendampingi anak-anak yang mempunyai kecepatan belajar, kecepatan mencari ilmu pengetahuan, mencari informasi itu, pasti dia akan mempunyai masalah. Yang masalahnya pasti berbeda-beda antara satu anak dengan anak-anak yang lain. Peminatannya, masalah pribadinya, masalah sosialnya. Nah, makanya guru yang dibutuhkan itulah sekarang ada guru-guru yang mampu membantu anak-anak, mendampingi secara psikologis, mengeluarkan anak-anak dari masalah, membantu anak-anak menyelesaikan masalahnya, meluruskan, membantu, menjadi guide dan menjadi mentor gitu. Nah, ini yang dibutuhkan, sehingga sangat penting bagi LPTK hari ini kalau menurut saya itu adalah mempersiapkan guru-guru yang mempunyai kemampuan, kecakapan untuk bisa membaca minat, membaca bakat gitu ya, masalah anak-anak. Guru ke depan itu dia harus bisa melihat anak bermasalah itu hanya dari tatapan matanya udah bisa kelihatan, oh ini anaknya masalah gitu. Hanya dari lihat cara duduknya udah kelihatan, oh anak ini bermasalah gitu. Jadi harus memiliki kepekaan juga ya Pak, Ya. sebagai guru, biar si anaknya juga, biar si anaknya juga, oh saya terperhatikan ya oleh guru ini. Nah, oke Pak, kan peran guru itu sangat penting gitu untuk peserta didik, apalagi dalam pengembangan karakter peserta didik tersebut. Nah, apakah AI juga dapat mengembangkan seperti interaksi sosial, lalu berpikir kritis dan emosi peserta didik? Ya itu kan problemnya itu. Kan yang namanya teknologi informasi itu tidak semuanya posisi karakter kemanusiaan kita itu bisa diambil oleh mereka. Mungkin bisa ya AI ini bisa lebih cepat dari profesor berpikirnya, 100 kali lebih cepat. Tapi apakah AI ini bisa memberikan transfer emosi, memberikan transfer empati, memberikan transfer kolaboratif misalnya? Kan enggak. Transfer tanggung jawab, mendidik, meningkatkan tanggung jawab dalam diri anak kan enggak gitu. Nah, AI itu kebanyakan bisa mendorong sesuatu yang informatif gitu. Tapi untuk menumbuhkan karakter
apa agar dia anak ini menjadi mempunyai kepedulian sosial, disiplin, tanggung jawab, kan itu hanya ada dalam ranah kemanusiaan gitu ya. Jadi tugas guru itu yang harus mengisi itu. Jadi tugas guru itu emang dalam segi batin dan untuk dapat memenuhi gitu keinginan anak dalam hatinya gitu ya. Bahkan anak-anak itu suka ada yang baperan mungkin ya, mudah nangis karena masalah dalam rumah atau misalnya di sekolah. Itu guru. Iya, guru itu. Maka dari itu mungkin ini juga seperti kayak wejangan gitu ya buat saya, kalau misalnya nanti saya sebagai guru harus memiliki kepekaan yang luar biasa, karena anak-anak itu kan bagaimana yang mendidiknya ya. Nah, saya juga ingin mengkonfirmasi, berarti nilai-nilai karakter itu oleh guru ya Pak, dan tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, yang jelas guru itu tidak bisa digantikan oleh AI, karena tugas guru itu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Guru itu yaitu mendidik karakternya gitu. Tapi yaitu kalau karakter anak itu tidak diarahkan oleh kita, dia akan terpengaruh oleh teknologi informasi. Begini contohnya, kalau orang dewasa tidak mampu menanamkan nilai-nilai baik dalam diri anak, maka yang akan mengisi nilai-nilai itu adalah apa yang ia lihat, ia dengar sehari-hari. Kalau anak-anaknya sering lihat TV, filmnya A, B, C, seringnya YouTube-nya A, B, C misalnya ya, sering main game, dia akan membentuk karakternya apa yang ia lihat itu. Karena karakter itu dibentuk lewat sensor yang ada di dalam saraf kita, masuk ke dalam kepala, membentuk kepribadian itu ya dari apa yang ia lihat, ia dengar. Makanya itu tidak boleh kosong, itu harus diisi oleh kita. Apalagi pas sekarang itu banyak banget kasus-kasus yang bisa kita tonton secara instan ya, di HP, dan gampang banget. Dan itu juga bisa ditonton oleh anak kecil ya Pak, kayak banyak scene film, dan itu juga bisa mempengaruhi perilaku anak tersebut. Dari film juga ternyata berpengaruh banget ya Pak, dari bagaimana anak itu berperilaku. Nah, di sini juga saya ingin bertanya mengenai tantangan nih Pak, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi AI dalam ranah pendidikan. Tantangannya seperti apa? Tantangannya adalah dari kemampuan kita orang dewasa merespon hal-hal yang kadang tidak bisa kita lakukan dan kita ketinggalan. Contohnya gini, sekolah-sekolah kita, guru-guru kita pernah nggak mencari jalan keluar, mencari cara gimana caranya agar anak-anak kita tidak kecanduan HP, tidak kecanduan main game misalnya, termasuk orang tuanya. Ini kan problemnya, sekolahnya gagap, orang tuanya di rumah gagap, anak kemudian mencari ruangnya sendiri, saking nggak tahu cara bagaimana menghadapi anak kecil. Sekarang keluarga kita, orang tua itu sering sekali ketika anaknya nangis, untuk mendiamkannya kasih HP gitu, padahal itu cara yang salah. Nah, ini kan problem dari kemampuan pengetahuan kita juga gitu, cara mendidik anak. Makanya yang paling penting dilakukan hari ini oleh LPTK, oleh Lembaga Pendidikan Pranikah, mempersiapkan keluarga yang sakinah, itu adalah bagaimana mereka mempunyai ilmu mendidik anak dengan baik. Kalau tidak mempunyai ilmu itu, ya harus sering bertanya gitu. Dan ini problem kita loh hari ini, problem kita, karena kita prihatin lah melihat fenomena hari ini ya, misalnya udah sampai ke gang-gang, ke kampung-kampung kecil, ke daerah terpencil, itu anak kecil itu saya setiap hari pegang HP. Ya, betul. Konsumtifnya tinggi gitu.
terus dari sisi pembentukan karakternya kemudian jadi asosial kan. Anak-anak sekarang itu, dulu kalau kita pengen main membentuk kesosialan kita itu nyari teman bermain bareng. Nyari teman bermain, panggilan apa siapa? Panggilannya siapa? Holis gitu kan. Itu teman-teman kalau seangkatan kita, kalau misalnya pengen main bersosialisasi itu keliling pulang sekolah, manggil ke rumahnya Holisnya keluar dari pintu lari. Siapa lagi namanya? Sani, duaan tuh Holis sama saya manggilin Saninya keluar main. Terus udah gitu main kan bareng. Hari ini enggak. Prihatin ya Pak? Iya, hari ini tuh anak-anak sudah nemu temannya sendiri. Dia udah duduk sendiri aja di bawah di kursi itu dari pagi sampai sore kuat anak itu main. Karena udah punya temennya ya ini. Temennya HP. Temannya ya itu siapa sih tokoh yang di ini sekarang? Yang di mainan anak-anak itu Bobo Filipin iya Upin Ipin itu, dan itu ternyata emang sangat berdampak negatif ya Pak, karena interaksi itu kan bagi anak perlu ya Pak, untuk meningkatkan pertama perkenalan, lalu bagaimana dia berkomunikasi, bersosialisasi, tapi ternyata teknologi kalau diberikan kepada sasaran yang tidak tepat itu malah jadi bumerang yang jelek ya Pak. Ya gimana ia bisa menghargai orang lain, menghargai temannya, orang dia nggak pernah main bareng. Bagaimana ia merasa sakit karena dia belum pernah dicibit sama temennya? Bagaimana saya bisa tahu bahwa kamu itu bisa menangis kalau saya sakitin karena nggak pernah bersentuhan gitu. Jadi, ini kan problem gitu. Jadi dunianya itu sibuk di HP dan dunianya itu kayak orang yang terus dalam HP itu pasti memiliki karakternya sendiri loh Pak. Jadi berbeda dalam saat bersosial media dan saat di lingkungan asli. Dan sekali anak dikasih ini kan itu kecanduan. Iya betul. Kan kecanduan karena di dalam kepala kita itu ada saraf yang menghubung-hubungkan, menghasilkan hormon kenyamanan, hormon cinta yang kemudian bisa ketika saya tidak dikasih HP, ketika saya tidak lihat film di HP itu, ketika main game di itu, saya kecanduan, bisa ngamuk. Karena apa? Di sininya saraf udah nyandu gitu. Ya jangan dikira yang bisa bikin kecanduan itu hanya narkoba, hanya rokok, hanya kopi. Bukan. Seperti ini juga ya Pak. Iya. Karena kan sebenarnya itu sangat berbahaya karena kan yang merangsang saraf kita itu kan itu kebiasaan. Stimulasinya apa? Kalau kita kan orang disebut kecanduan narkoba karena sering pakai narkoba jadi nyandu. Ya kalau orang sering main game ya terus nyandu game gitu. Makanya ini pola kebiasaan ini yang harus dirubah oleh kita. Kalau kita yang sering bangun jam 4 sering, yaitu ini kenyamanannya bangun jam 4. Tapi kalau yang sering bangun jam 6 disuruh bangun jam 4 nggak akan bisa gitu. Nah, itu kan tinggal proses stimulasi kebiasaan saraf kita. Nah, makanya itu yang paling penting. Makanya pendidikan itu harus bisa memberikan stimulan positif terhadap kelenjar-kelenjar yang ada di kepala kita. Betul sekali. Dan terlihat dari fenomena-fenomena yang sebenarnya memprihatinkan sekali ya bagi kita sebagai tenaga pendidik atau orang tua di masa depan. Pasti kita itu memiliki harapan-harapan nih untuk anak-anak kita agar tidak terlalu kecanduan tapi dapat mengambil sisi positif dari teknologi tersebut ya Pak. Nah, apakah dan Bapak itu kan dari keluarga itu biasanya. Betul. Keluarga juga aspek terpenting. Iya, orang tuanya, ayah ibunya harus lamun rek tega mah harus kudu tega ya. Harus tega. Kan kita kadang nggak tega tuh. Teman-temannya itu pada pegang HP, masa anak kita enggak, sama anak kita yang nangis itu. Nah kita kadang nggak tega. Jadi ngasih gitu ya. Ngasih, padahal itu bukan sesuatu yang baik. Betul sekali. Nah Pak,
melihat fenomena-fenomena tadi, apakah Bapak memiliki pesan nih untuk para peserta didik dan tenaga pendidik di masa depan? Ya, pertama bahwa para pendidik ini ke depan itu harus bisa mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, gitu. Sehingga kalau menjadi guru itu tujuannya tadi saya sampaikan hanya untuk menyampaikan informasi pengetahuan, kita udah kalah lah sama AI. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita keluar dari masalah dan bisa membaca potensi apa yang ada dalam diri anak-anak untuk dikembangkan. Gitu. Itu untuk guru. Untuk peserta didik, kalau peserta didik itu sesungguhnya kan bagaimana orang dewasa ya, bagaimana orang dewasa. Jadi kita memberikan ruang kepada mereka, tapi bukan ruang yang bisa digunakan untuk sebebas-bebasnya, tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa perhatian dari orang dewasa. Gitu. Jadi sebagus-bagusnya anak yang sering pegang HP itu, dia bisa mengendalikan misalnya yang SMP, yang SMA itu, ya tetap orang tua harus terus bisa memantau agar yang bengkok itu bisa kita lurus-luruskan. Yang kelihatannya potensi buruknya bisa berkembang kita hapus perlahan-lahan, yang potensi baiknya dari keberadaan AI ini sudah mulai kelihatan, kita tebalin agar tulisannya semakin baik. Betul sekali. Nah, itu adalah suatu peringatan juga ya bagi kita semua sebagai tenaga pendidik kalau ternyata teknologi itu bisa menjadi surga dan nerakanya kita, begitu yang disebutannya. Teknologi itu sama aja saya pistol kayak pisau. Kita bisa menggunakannya dengan baik akan bermanfaat untuk kehidupan. Kita tidak bisa menggunakan bisa membunuh kita. Betul. Oke Bapak, ternyata kita diskusinya sangat dapat efektif dan efisien ya, sehingga waktunya itu bukan sudah habis tapi pertanyaannya sudah terjawab semua, alhamdulillah. Jadi Bapak, terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan ya untuk hadir dan berdiskusi mengenai eksistensi teknologi ini. Dan kepada teman-teman, tadi kan sudah kita bahas kalau eksistensi teknologi itu ternyata berpengaruh besar kepada karakter peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik di masa depan harus dapat memanage dan mengendalikan teknologi tersebut agar tidak disalahgunakan oleh peserta didik kita. Oke teman-teman, kita akhiri saja ya Pak. Di sini saya ada jargon nih. Kalau saya bilang pendidikan, kita jawab bareng, semakin maju makin berkualitas hidup pendidikan. Oke, bareng ya Pak? 1, 2, 3. Pendidikan Indonesia semakin maju, semakin berkualitas hidup pendidikan. Saya Holisol Nurul Salama dengan Pak Purwanto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.